Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu public speaking bersama dengan Bang Iyut dari Kepala Bidang Sertifikasi IPSA. Bang Iyut, boleh dong dijelasin lagi sebenarnya kegiatan IPSA nanti, yaitu salah satunya sertifikasi ya bagi wadah dan juga pembicara yang ada di Bengkulu. Itu kira-kira kapan Bang diselenggarakan, Bang? Perkiraannya nih kalau pertengahan tahun ini ya sudah diselenggarakan ya. Jadi kita sebenarnya sedang melakukan baru perencanaan gitu ya. Iya. Tetapi yang mendaftar sebenarnya sudah ada. Tapi dari mahasiswa UNIP itu kemarin ada sekitar 8 yang itu sudah siap untuk mengikuti sertifikasi. Tinggal kita mengajak ke ini nih di instansi pemerintah ya. Artinya selain mahasiswa, kita ingin menyampaikan juga kepada para pembicara publik di Bengkulu ini untuk ikut juga sertifikasi gitu, sehingga karena kesempatannya ini juga langka ya, mungkin kita mengadakannya itu enggak setiap bulan gitu, atau setiap tahun ya. Kita karena ya biaya sertifikasi ini kan sangat mahal sekali. Kalau diadakan di Bengkulu tentu ini akan lebih hemat gitu ya. Dan enaknya kalau di Bengkulu ini, jadi kita nanti peserta bisa bersama-sama berlatih terlebih dahulu apa yang ingin sebelum diuji sertifikasi itu lebih, jadi ada trainingnya internal terlebih dahulu gitu, sehingga kendala-kendala saat uji sertifikasi apa yang ini itu bisa diatasi gitu. Benar-benar. Berarti juga nantinya bakal berkolaborasi dengan setiap instansi ya, terutama yang memang terjun di bidang public speaking ya, mungkin di televisi dan juga radio juga termasuk ya berarti ya Bang? Termasuk ya. IPSA tentu harus menggandeng semuanya gitu ya, termasuk televisi, radio, ya, semua instansi, karena ya itu tadi bahwa kemampuan komunikasi itu semua instansi harus memiliki gitu ya. Apalagi kalau misalnya di TV itu kan ada penyiar, kalau misalnya di bank itu ada teller dan juga CS-nya, berarti itu juga sangat penting bagi mereka juga ya. Sangat penting sekali ya. Nah, apalagi misalkan ya penyiar lah yang memang pekerjaannya berbicara ya. Dengan memiliki sertifikasi tentu itu akan sangat menunjang karirnya ke depan, akan menjadi lebih bagus seperti itu. Dan tentu banyak sekali di Bengkulu ini baik ya ustadz misalkan, MC, protokol dan lain sebagainya, itu juga penting melakukan sertifikasi gitu. Dan mungkin kalau saya pahami ya, sebenarnya banyak yang belum menyadari pentingnya public speaking, mengikuti sertifikasi itu sendiri ya. Kalau public speaking sendiri kan semua sudah banyak ya, memang pelaku-pelaku komunikasi publik ini sudah banyak, tetapi banyak yang tidak tersertifikasi gitu. Yang saya lihat ini belum menyadari bahwa mendapatkan sertifikasi itu sangat penting gitu. Dan itu menjadi tugas IPSA untuk bagaimana bisa menggandeng, bisa mensosialisasikan kepada para pelaku public speaking ini untuk mengikuti sertifikasi, sehingga ya bisa menjadi penunjang karir ke depan. Menunjang karir dan juga ada nilai jualnya juga ya, kalau sudah tersertifikasi tadi ya. Tapi untuk sertifikasi ini berarti dari semua kalangan, mahasiswa dan juga seluruh dari karyawan di setiap instansi boleh mengikuti ya, maupun itu misalnya ustadz gitu kan? Boleh ustadz, semua orang boleh. Semua orang boleh. Dan juga kegiatannya berarti sama Bang, dari kalangan mahasiswa dan juga untuk dari instansi itu pematerinya juga beda? Atau pematerinya sama ya, karena tentu nanti ada standarnya ya. Untuk bisa mendapat sertifikat itu ada beberapa yang itu akan diujikan dan ada standar-standarnya gitu yang harus dikuasai untuk bisa
mendapatkan sertifikat itu. Berarti ada indikatornya ya? Betul, Kayak ujian indikatornya. berarti bisa Ya, nggak lulus seperti kalau itu. misalnya nggak persiapan dengan baik gitu Bisa kan? tidak lulus ya. Bisa tidak lulus, Tetapi ya. kan kalau kita lihat sebenarnya sudah banyak yang memiliki kemampuan yang bagus berkomunikasi, hanya saja belum tersertifikasi, itu aja. Oke, mungkin nih Bang Iyut pengen disampaikan nggak Pak, kalau misalnya sebenarnya untuk public speaking ini sangat penting sih Ya. menunjang karir kita ke depannya begitu. Ya, betul bahwa public speaking ini sangat penting sekali di era saat ini untuk ya kemampuan berbicara kepada orang, menyampaikan pesan-pesan, dan bahkan sudah menjadi kebutuhan pokok ya yang tidak bisa ditinggalkan. Karena itu perlu dilatih dan perlu bekerja sama atau mengikuti program-program yang dilakukan oleh IPSA gitu. Sebenarnya kalau misalnya kendala yang kita rasakan atau mungkin kerugian yang dapat kita rasakan ketika memang tidak menguasai public speaking itu apa sih Bang? Apalagi kalau misalnya sebagai wartawan yang nggak bisa wawancara itu kan juga termasuk kendala kan bagi profesinya gitu. Ya, ya itu akan menghambat ya karir ya, menampat keprofesionalan kita itu akan menjadi sangat berkurang ya. Apalagi contoh misalkan ketika seorang dia sudah terjun ke dunia jurnalis tapi tidak memiliki kemampuan melakukan interview. Nah, itu kan akan ya tingkat profesionalnya akan menjadi ini sangat rendah sekali karena ya bagaimana dia bisa mendapatkan informasi yang bagus kalau tidak bisa melakukan wawancara misalkan dengan baik. Dan begitu juga ya yang lain, profesi-profesi yang lain ketika tidak mampu berkomunikasi yang baik, tentu itu akan sangat mempengaruhi gitu ya. Kalau prinsipnya gini, kalau orang melihat nih, oh ini berbicaranya bagus di saat membawa acara, pasti nanti kedepannya itu akan mendapatkan kepercayaan lagi gitu ya, seperti itu. Benar sekali ya Bang ya, bahwa memang kalau misalnya kita simpulkan bahwa public speaking ini sangat penting ya Bang ya, untuk betul, menunjang karir dan juga apalagi mungkin meskipun pekerjaan itu tidak secara langsung terjun dalam dunia public speaking begitu. Dan menurut saya bisa menciptakan pekerjaan sendiri juga. Tadi menjadi seorang content creator sekarang itu kemampuan komunikasi itu sangat penting sekali ya. Misalkan berbicara di depan kamera, membuat mengulas apa program tertentu di YouTube itu akan menjadi sangat berpeluang lah menghasilkan income bagi seorang content creator tadi seorang ya. content creator. Oke, terima kasih Bang Iyo sudah bersama kami sama-sama. nih di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bang ya di lain waktu. Oke, pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa.